Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan jelaskan tools dari Pixel Lab. Untuk memudahkan pengaplikasiannya, saya akan langsung jelaskan pada materi pertama, yaitu poster dakwah. Jadi sebelumnya teman-teman download dulu gambar di Pixabay atau di Unsplash atau di Pixels. Download gambar yang kualitas gambarnya bagus, yang HD. Pilih yang ukurannya paling besar agar gambarnya tidak blur ya, tidak pecah, tidak buram. Kita langsung ke titik 3 yang di atas sini. Kita mau ubah dulu backgroundnya. Kemudian kita pilih use image from gallery. Jadi gambar yang teman-teman sudah download dari situs tersebut akan masuk ke galeri. Ketika kita klik, maka akan muncul gambar yang sudah kita download. Kita klik, kemudian kita atur di sini yang mana yang akan kita gunakan. Ukurannya saya pilih yang ini, yang persegi. Kita pakai yang square. Kemudian langsung berubah. Kenapa saya tidak pakai menu ini from gallery? Kita bandingkan ya teman-teman. Kalau saya pakai ini, maka gambar yang saya masukkan akan blur. Jadi dia tidak jelas ya, tidak terlalu jernih kelihatannya, tidak jelas, dia ada sedikit blur. Bisa dibandingkan ya, kualitas gambarnya berbeda. Oke, kita hapus. Kemudian kita mau masukkan teks. Ini kita hapus dulu ya. Kita ke menu plus, kemudian teks, klik 2 kali, kita tulis judulnya. Tunggu ya, saya mau contohkan. Jadi teman-teman, kalau mau menghapus secara keseluruhan, boleh langsung klik tong sampah ini, jadi langsung terhapus. Kemudian kalau teman-teman mau mengganti teksnya menjadi huruf kapital, tinggal diklik ini. Kemudian jika ingin mengubah ke huruf kecil, ditekan lagi ya, jadi akan berubah. Lanjut, saya mau tulis judulnya. Oke, kita mau ubah jenis fontnya. Kita ke huruf A. Di sini ada banyak menu. Ada menu edit. Ini untuk mengedit teks yang tadi ya. Kemudian ada delete. Delete itu untuk menghapus teksnya. Kemudian ada copy untuk menggandakan objek. Hapus ya. Kemudian klik dulu. Kemudian to front, ini untuk membuat objek ke depan. Kemudian to back, untuk membuat objeknya berada di belakang. Tapi ini bisa kita atur di menu ini. Nanti tinggal digeser, ditekan
agak lama yang titik-titik itu, kemudian bisa digeser posisinya mau paling depan atau mau paling belakang. Nanti akan banyak layer di sini ya teman-teman, jadi kita bisa atur objeknya mau kita simpan di depan atau di belakang. Kemudian ada position. Menu position ini untuk menggeser objek. Jadi kita tidak kesulitan jika teksnya kecil, misalnya seperti ini. Kita tidak kesulitan untuk mengarahkan objeknya, meletakkan objeknya. Kita tidak kesulitan lagi karena kita bisa memindahkan menggunakan menu position ini. Kemudian ada menu relative position. Jadi relative position ini untuk rata tengah, rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah. Jadi kita bisa atur di sini. Kemudian ada size. Size ini untuk mengatur besar kecilnya objek atau tulisan. Kita bisa atur di sini. Kemudian ada padding. Padding ini untuk memberikan space sebelum atau sesudah teks. Jadi bisa diatur di sini. Ini jarang kita butuhkan. Kemudian ada color. Ini menu untuk mengganti warna. Jadi kita bisa mengganti warna teksnya di sini. Kita pilih tanda plus, kemudian ada roda warna. Jadi kita bisa tentukan warna apa yang kita inginkan. Kita bisa pilih terang gelapnya di sini. Kemudian kita bisa atur transparansinya di menu yang paling bawah. Kemudian ada menu untuk menyuntik warna. Jadi kita bisa memilih warna pada objek yang lain. Kita bisa suntik warnanya. Atau kita bisa langsung menuliskan kode warnanya di sini kalau kita hafal kode warna. Oke, seperti itu untuk menu color. Kemudian ada gradient. Gradient ini adalah gradasi warna, 2 warna atau lebih. Tapi ini sangat jarang ya kita gunakan pada teks. Kita kembali ke menu color. Kita pilih warna yang agak terang. Kita bisa ambil warna di sini. Jadi kalau kita mau pick warna dari objek yang lain, kita bisa perhatikan warnanya di bagian atas sini. Jadi jika sesuai yang kita inginkan, kita bisa langsung klik centang. Oke. Kemudian kita pilih font, kita ubah fontnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke situs Dafont, kemudian download font yang 100% free agar teman-teman lebih nyaman untuk menggunakan. Jangan sampai teman-teman tidak sengaja menggunakan font yang sifatnya free for personal use, tapi teman-teman gunakan untuk kepentingan komersil. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi untuk lebih nyaman, teman-teman bisa download yang 100% free.
jadi bukan yang personal use. Saya pilih ini. Oke, style ini untuk mengubah teksnya menjadi bold, menjadi lebih kuat warnanya untuk ditebalkan. Kemudian ada italic untuk teksnya miring. Kemudian ada underline untuk membuat garis datar di pada bawah teks seperti ini. Kalau kita mau batalkan, tinggal klik yang ini. Oke, kemudian ada curve. Ini menu untuk melengkungkan teks. Kemudian ada background, ini untuk memberikan background pada teks. Kemudian ada align, ini untuk menu rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Kemudian ada spacing. Spacing ini untuk memberikan jarak antar huruf. Kemudian ada words. Ini memberikan jarak pada kata. Ini untuk per kata, ini untuk per huruf. Jadi saya tidak pakai. Kemudian ada line spacing. Line spacing ini untuk memberikan jarak antar baris. Jadi misalnya seperti ini. Jadi memberikan jarak antar baris. Kemudian ada stroke. Ini adalah garis luar. Ada color dan gradient, tapi kita lebih sering pakai yang color. Kemudian bisa pilih warnanya di sini. Cari warna yang kontras dengan warna teks. Misalnya ini yang warna hitam. Seperti ini. Jadi fungsinya untuk mempertegas teks. Seperti ini ya. Jadi dia ada garis luarnya. Tidak usah tebal-tebal ya teman-teman, seperti ini saja. Jadi shadow ini untuk memberikan efek bayangan pada teks. Pilih warna yang kontras dengan warna stroke. Jadi kita pilih warna putih, kemudian opacity-nya diturunkan. Jadi ini transparansinya kita turunkan. Kemudian kita bisa atur blur radiusnya supaya jelas ya, teman-teman bisa lihat. Ini blur radius, jadi efek blur. Jadi tidak usah kita perbesar, begini saja sudah cukup. Supaya agak jelas ya, jadi saya atur opacity-nya 100%. Jadi teman-teman bisa atur ini bayangannya berada di sisi kiri atau di sisi kanan. Teman-teman bisa atur di sini. Ini untuk atas bawah, jadi teman-teman bisa atur. Jadi kalau kita mau kasih efek bayangan, kita aturnya seperti ini. Oke.
Oke, seperti ini saja. Oh, saya lupa ubah opacity-nya. Oke. Kemudian inner shadow ini juga tidak terlalu digunakan ya. Ini ada menu perspektif. Kita bisa ubah perspektif teksnya seperti ini. Tapi ini jarang sekali digunakan ya pada desain. Kemudian ada 3D rotate. Jadi ini untuk efek rotasi 3 dimensi. Kemudian ada 3D effect. Ada efek 3 dimensi. Jadi seperti ini. Tapi jarang ya digunakan. Kemudian ada 3D shadow. Ini adalah efek bayangan 3 dimensi. Kemudian ada reflection, efek pencerminan, efek seperti ini. Tapi ini jarang sekali digunakan. Oke, kita bikin yang simple, yang menarik, simple tapi menarik dibaca ya. Jadi tidak banyak jadi kalau kita baca enak gitu. Oke, jadi kita mau isi teksnya. Sebelumnya saya sudah copy teksnya di catatan, jadi saya sudah siapkan. Jadi saya tinggal copy, kemudian saya paste di sini, saya salin di sini. Oke. Kita atur dulu tata tengah. Kemudian kita ubah fontnya. Saya mau pilih ini. Kemudian saya besarkan teksnya. Oke. Setelah itu saya atur posisinya rata tengah. Karena teksnya tidak terbaca dengan jelas, maka saya akan tambahkan shapes. Bisa ambil di sini atau bisa juga di atas sini di tanda plus. Ini ada shapes. Jadi saya mau pilih yang kotak. Kemudian ada menu radius. Radius ini untuk menumpulkan
sudut dari objek. Kemudian ada fill, opacity-nya ini kita bisa mainkan transparansinya di sini. Kemudian ada fill color, jadi kita bisa isi warnanya, warna yang kita butuhkan warna apa. Saya pilih yang warna hitam. Kemudian ada stroke width, jadi ada ketebalan dari garis luarnya seperti ini. Opacity-nya ini, transparansinya. Kemudian ada lagi stroke color, jadi ada pilihan warna untuk garis luarnya. Tapi saya tidak gunakan untuk stroke color ya. Saya nolkan, jadi saya tidak pakai stroke, tidak pakai garis pinggir. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Kita pilih warna apa ya yang cocok. Hitam. Oke. Nah, kemudian kalau seperti ini kan teksnya tertutup sama shapes. Jadi shape-nya ini kita mau simpan ke belakang. Jadi kita klik menu ini. Kemudian kita tarik, dia harus berada di bawah teks. Seperti ini. Jadi tulisannya sudah bisa terbaca dengan jelas. Jadi kita atur dulu posisi yang pasnya. Pakai relative position, kemudian ini juga. Oke. Ini saya masih mau ubah ya. Oke. Saya tambahkan teks baru. Menuntut ilmu. Saya ganti fontnya. Oke, kita atur line spacingnya.